Selamat pagi teman-teman. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernah nggak kalian buka TikTok atau Instagram dengan niat cuman 5 menit? Tapi tiba-tiba 1 jam hilang begitu saja. Saya rasa hampir semua dari kita pernah mengalaminya, termasuk saya sendiri. Kadang kita membuka media sosial hanya untuk mencari hiburan sebentar setelah lelah kuliah dan juga mengerjakan tugas. Tapi tanpa sadar, scrolling terus-menerus justru membuat waktu habis dan pekerjaan jadi tertunda. Di zaman sekarang, media sosial memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi, mencari informasi, hiburan, bahkan belajar. Namun masalahnya bukan pada media sosial itu sendiri, melainkan bagaimana cara kita menggunakannya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang dampak kecanduan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa, serta bagaimana kita bisa mulai menggunakan media sosial dengan lebih baik agar tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, saat ini media sosial sudah menjadi kebutuhan bagi banyak orang, khususnya mahasiswa. Hampir setiap hari kita menggunakan Instagram, TikTok, Twitter, atau X, atau platform lainnya. Bahkan seringkali hal pertama yang kita lakukan setelah bangun tidur adalah mengecek notifikasi di handphone. Menurut laporan We Are Social and Hotsuite tahun 2024, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam per hari untuk menggunakan media sosial. Kalau dipikir-pikir, 3 jam itu sebenarnya waktu yang sangat panjang. Dalam 3 jam, kita bisa menyelesaikan tugas, membaca materi kuliah, olahraga, atau bahkan istirahat yang cukup. Masalahnya, penggunaan media sosial yang berlebihan seringkali membuat produktivitas menurun. Banyak mahasiswa awalnya ingin belajar, tetapi akhirnya terdistraksi oleh notifikasi, video singkat, atau konten hiburan lainnya dari handphone. Akibatnya, fokus menjadi terganggu dan pekerjaan tertunda. Saya yakin banyak dari kita pernah mengalami situasi seperti ini. Membuka laptop untuk mengerjakan tugas, lalu tiba-tiba membuka Instagram sebentar saja, tapi akhirnya malah asik scrolling dan lupa dengan tugas yang harus diselesaikan. Penelitian dari American Psychological Association juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan berkaitan dengan menurunnya fokus dan meningkatnya perilaku prokrastinasi atau kebiasaan menunda pekerjaan. Hal ini terjadi karena media sosial memberikan hiburan instan yang membuat otak kita lebih tertarik mencari kesenangan cepat dibanding menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Selain itu, media sosial juga sering mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Kita sering tanpa sadar membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial. Melihat pencapaian orang lain terus-menerus kadang membuat seseorang merasa tertinggal, kurang produktif, atau bahkan kehilangan motivasi. Padahal yang kita lihat di media sosial itu belum tentu menggambarkan kehidupan nyata dari keseluruhan orang-orang. Nah teman-teman, menurut penelitian dari Pew Research Center, sebagian besar remaja dan mahasiswa merasa terganggu fokus belajarnya akibat notifikasi media sosial. Ini menunjukkan bahwa kegiatan kecil yang muncul terus-menerus punya dampak yang besar terhadap konsentrasi kita. Namun, saya juga ingin menegaskan bahwa media sosial sebenarnya bukan musuh. Media sosial tetap memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan tepat. Kita bisa mendapatkan informasi, membangun relasi, belajar hal baru, bahkan mencari peluang kerja dan bisnis melalui media sosial. Karena itu, yang perlu diperbaiki bukan keberadaan media sosialnya, tetapi kontrol kita dalam menggunakannya. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita mulai lakukan. Misalnya yang pertama, membatasi waktu penggunaan media sosial. Yang kedua, mematikan notifikasi saat belajar.
Yang ketiga, membuat jadwal belajar tanpa gangguan handphone. Yang keempat, mulai lebih sadar terhadap kebiasaan scrolling yang berlebihan. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi kalau dilakukan secara konsisten bisa membantu meningkatkan fokus dan produktivitas. Nah, teman-teman yang saya hormati, di era digital seperti sekarang, media sosial memang sulit dipisahkan dari kehidupan kita. Namun, kita juga perlu sadar bahwa waktu yang kita habiskan di media sosial bisa mempengaruhi masa depan kita sendiri. Kadang masalah besar bukan karena kita tidak mampu, tapi karena fokus kita belum fokus dengan sempurna dan terus terpecah oleh hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Mulai hari ini, kita perlu melakukan pemberhentian menggunakan media sosial secara berlebihan. Setidaknya kita bisa mulai bertanya pada diri kita sendiri, apakah media sosial membantu hidup kita menjadi lebih baik atau justru membuat kita kehilangan banyak waktu. Mari kita gunakan media sosial secara lebih bijak, bukan sekedar untuk hiburan, tetapi juga untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan produktif. Karena pada akhirnya yang menentukan masa depan kita bukan seberapa lama kita scrolling, tetapi seberapa baik kita memanfaatkan waktu yang kita miliki. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih, saya undur diri.